Perkenalkan, nama saya Ibu Eryawati, SPDI MPD GR, sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Tanah Merah Bovendigul. Siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. SMK Mandiri, SMK Santun, SMK Kreatif, SMK Siap Kerja, SMK Bisa. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Siti beserta artinya. Berdoa sebelum belajar. Ya. Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami pengetahuan. Amin. Amin. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk berlaku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar unggulan bakatku, kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Baik, Ibu absen dulu ya. Adi Hidayatullah, Dian, Muhammad Afdal, Hadir. Siti Miftahul Jannah, Hadir. Rahma Dina, Lutfia. Hadir. Ya, oke. Baik, hadir semua ya. Baik, kita berjumpa kembali dengan Ibu Guru Eri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kurikulum merdeka di kelas 2 bab 7. Judulnya adalah moderasi atau toleransi, atau bisa disebut juga dalam artian sikap tidak berlebih-lebihan. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberitahu bahwa adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Di mana peserta didik diharapkan mampu menganalisis Quran Surah Yunus ayat 40, ayat 41 dan isi hadis tentang moderasi, toleransi, sikap tidak berlebihan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu membaca, menghafal dengan tartil Yunus, Quran Surah Yunus ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lama bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu telah mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas dari terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun terlepas dari terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul aziz. Terima kasih Siti sudah membacakan Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dan beserta artinya. Nah, oke. Ibu ingatkan kembali, kita
hukumnya? Al-Quran. Terus hadis. Al-Quran dan hadis. Cukup dua. Hanya dua sumber hukum Islam. Nah, berkaitan dengan moderasi atau toleransi atau biasa disebut juga sikap yang tidak berlebih-lebihan ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Yunus ayat 40 ayat 41. Tafsir di mana yang mengartikan moderasi, toleransi atau sikap tidak berlebih-lebihan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengertian ini menekankan kepada kerukunan yang artinya adalah damai, di mana dalam bertoleransi, bermoderasi di dalam ilmu tasawuf artinya adalah memudahkan, kemudian menghargai pendapat orang lain, bisa juga disebut berlapang dada dengan tidak bersikap berlebih-lebihan. Kemudian dua yang berikut yaitu menurut ilmu tasawuf di dalam tafsirnya yaitu merupakan kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, pandangan yang berbeda dengan kita. Itu adalah sudah hal biasa. Kemudian tiga yaitu merupakan prinsip moderasi, toleransi atau sikap tidak berlebihan di dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama manusia. Ya. Yang keempat yaitu prinsip moderasi, toleransi atau sikap tidak berlebihan di dalam kehidupan sehari-hari dalam satu keagamaan, di mana keagamaan yang kita yakini adalah merupakan ciptaan Allah, di mana Allah itu menciptakan manusia ini adalah sama. Manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah amal kebaikan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, prinsip moderasi atau toleransi, sikap tidak berlebihan, yaitu dengan kehendak Allah, di mana prinsip ini adalah merupakan kehendak Allah atau Tuhan, di mana kita yakin adanya perbedaan yang berasal itu semuanya dari Allah. Yang berikut, memandang manusia sebagai keluarga, ada di dalam Quran surah Asy-Syura. Itu di dalamnya menyebutkan bahwa kita ini adalah bersaudara semuanya. Yang seagama disebut saudara seiman, yang tidak beragama disebut saudara, kalau sebangsa dan senegara berarti saudara sebangsa dan senegara. Jadi kita dan mereka semua adalah bersaudara. Allah mempersatukan kita, Allah mempersaudarakan kita. Kemudian manusia dari sisi Allah, sisi kemanusiaannya yang ada di dalam Quran surah Al-Isra, bahwa Allah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan daripada makhluk lainnya. Kemudian ada pun cara mengimplementasikan Quran surah Yunus ayat 41 ayat 40, yaitu contohnya kita sebagai umat muslim tidak boleh ikut campur hak-hak kaum non-muslim yang lainnya di dalam hal keimanan. Allah mengajarkan kita, lakum dinukum wali, bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Selain sumber hukum Al-Quran yang ada di dalam Quran surah Yunus ayat 40 dan ayat 41, adapun sumber yang lain yaitu hadis riwayat Muslim, di mana dikatakan oleh Nabi yang artinya di saat ada penduduk di situ yang jenazahnya lewat, kemudian mereka dihimbau untuk berdiri sebagai penghormatan terakhirnya. Ibu akan bagi dua kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Silakan tulis kesimpulan masing-masing pembelajaran dari moderasi. Kesimpulannya apa? Ditulis sebentar, dibacakan di depan teman-teman semuanya. Gimana? Apa kelompok 1 hasilnya apa? Kelompok 2 kesimpulannya apa? Paham? Paham. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Mana Ibu Kumpul? Kita tidak boleh memaksakan kehendak atau ajaran kepada orang lain dalam berdakwah. Pada akhirnya, setiap orang akan bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing semasa di dunia dan mendapat balasan setimpal di akhirat. 2. Setiap manusia berhak untuk dihargai sekalipun berbeda keyakinan. Penghargaan terhadap sesama manusia tidak terbatas pada saat hidup. Bahkan setelah meninggal pun manusia tetap harus dihormati. 3. Dalam kehidupan bermasyarakat, keragaman atau kemajemukan atau pluralitas adalah kenyataan yang tidak mungkin dihindari sehingga diperlukan adanya toleransi. 4. Toleransi adalah pembiaran dan penerimaan atas kenyataan bahwa orang lain memiliki keyakinan yang berbeda dan pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas meyakini suatu agama atau kepercayaan sesuai keyakinannya. Sudah? Ya. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada? Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. 1. Setiap pemeluk agama bertanggung jawab atas agama yang dianutkan dan berwajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tata cara yang diajarkan agama masing-masing. 2. Toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama bukan dalam masalah-masalah agamaan, melainkan dalam masalah-masalah masyarakat. 3. Prinsip hidup dalam masyarakat menyemuk pluralitas adalah plural is usal keragaman itu bisa, equal is usal kesetaraan itu bisa, dan medisi individualisti sehaja dan seragama. 4. Wujud toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah membuat perjanjian dengan kelompok masyarakat yang beragam di Madinah demi terciptanya hidup yang rukun dan demi sehingga lahirlah peagaman Madinah. Sudah? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ada? Sudah jelas semua? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman yang mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk sabar. Maha suci Engkau ya Allah yang Tuhanku,
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah aku dan aku bertaubat kepadamu. Semoga pertemuan kita bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.